Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Tegar Mahardika dengan NIM C0D023023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengisi SPT PPh pasal 21 atau 26. Oke, kita akan masuk ke pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, dan informasi perpajakan lainnya kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pengisian SPT merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak dan menjadi bagian penting dalam sistem administrasi perpajakan. SPT juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pemerintahan untuk memastikan kepatuhan perpajakan. SPT dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kategori pajak yang dilaporkan. Jenis-jenis SPT antara lain, yang pertama itu SPT tahunan. SPT yang dilaporkan setiap tahun oleh wajib pajak orang, pribadi maupun badan. Yang kedua itu SPT masa. SPT yang dilaporkan secara berkala, bulan atau triwulan, untuk pajak tertentu seperti PPh 21. Kemudian SPT PPh merupakan SPT khusus untuk pelaporan pajak penghasilan yang mencakup berbagai jenis penghasilan yang diterima. Kemudian kita akan masuk ke tata cara pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26. Langkah-langkah pengisian. Pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26 membutuhkan beberapa langkah yang sistematis agar data yang dimasukkan akurat dan sesuai dengan aturan perpajakan. Berikut adalah langkah-langkah teknis dalam pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama itu penyiapan data karyawan atau pihak yang dipotong pajak. Pastikan data karyawan atau pihak yang dipotong pajaknya sudah lengkap, termasuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP, identitas, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan penghasilan bruto. Untuk subjek pajak luar negeri, PPh pasal 26, pastikan juga data mengenai asal negara dan status ketentuan pajak lengkap. Yang kedua itu perhitungan pajak penghasilan. Hitunglah penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun. Kemudian kurangi komponen pengurang seperti iuran pensiun dan PTKP untuk menghitung penghasilan kena pajak. Yang ketiga, lakukan perhitungan pajak sesuai dengan tarif progresi PPh pasal 21 untuk subjek dalam negeri atau tarif tetap PPh pasal 26 untuk subjek luar negeri. Yang ketiga itu pengumpulan bukti potong. Pastikan seluruh bukti potong pajak seperti bukti potong PPh pasal 21 untuk karyawan atau bukti pemotongan PPh 26 untuk pihak luar negeri yang telah disiapkan. Yang keempat, pengisian formulir SPT. Buka aplikasi SPT atau e-filing untuk memulai pengisian SPT. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia. Untuk e-SPT PPh 21 atau 26, ikuti petunjuk aplikasi mulai dari input data karyawan, penghasilan, hingga perhitungan pajak otomatis. Yang kelima, validasi dan pengecekan ulang. Lakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada data yang salah atau terlewat. Aplikasi SPT biasanya memiliki fitur validasi otomatis yang membantu mendeteksi kesalahan. Yang keenam, pelaporan SPT. Setelah semua data terisi dan valid, laporkan SPT melalui e-filing atau serahkan langsung ke kantor pelayanan pajak KPP setempat jika masih menggunakan metode manual. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen yang perlu diisi. Dalam formulir SPT PPh pasal 21 atau 26, terdapat beberapa kolom penting yang perlu diisi dengan benar, antara lain identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak ini berisi nama, alamat, NPWP, dan status perkawinan karyawan atau subjek pajak lainnya. Kemudian penghasilan bruto. Jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima wajib pajak selama 1 tahun, meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, dan penghasilan lainnya yang dikenakan pajak. Pengurangan yang boleh dilakukan seperti iuran pensiun, BPJS, dan PTKP. Data PTKP harus sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungannya. Penghasilan kena pajak PKP. Setelah pengurangan, hasil akhirnya adalah PKP yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Kemudian pajak penghasilan yang dipotong. Jumlah PPh 21 atau 26 yang sudah dipotong oleh pemberi kerja dan dilaporkan dalam bukti potong. Kredit pajak dan pembayaran. Jika ada kredit pajak atau pajak yang sudah dibayar di muka, harus dimasukkan ke dalam formulir. Kemudian ada lagi total pajak terutang.
hasil akhir perhitungan pajak terutang yang harus dibayar atau dilaporkan. Kemudian penggunaan e-SPT atau e-filing. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan dua sistem pelaporan pajak yang memudahkan wajib pajak, yaitu e-SPT dan e-filing. e-SPT adalah aplikasi desktop yang diunduh oleh pengguna untuk mengisi dan melaporkan SPT. Setelah data selesai diinput, pengguna dapat menghasilkan file laporan pajak yang kemudian diunggah ke situs DJP atau diserahkan langsung ke KPP. E-filing adalah metode pelaporan pajak secara online melalui situs DJP atau penyedia layanan pajak resmi yang bekerja sama dengan DJP. Pengguna hanya perlu mengisi data langsung di aplikasi berbasis web yang lebih praktis dan mudah diaksesnya kapan saja. Terima kasih.